Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dalam ponsel atau laptop kamu setiap kali kamu menyentuhnya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng keajaiban di balik layar semua gawai yang kita pakai setiap hari. Coba deh bayangin, setiap klik, setiap geseran jari di layar, setiap video yang kamu tonton, itu semua memicu ribuan bahkan jutaan operasi dalam sekejap mata. Gila kan? Gimana caranya semua itu bisa terjadi? Jawabannya bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya ada di sebuah konsep yang keren banget namanya sistem komputer. Anggap aja ini kayak orkestra digital yang mainnya super harmonis. Yuk kita kenalan sama para pemainnya. Oke, cara paling gampang buat ngertiin ini adalah pakai analogi yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Sebuah komputer itu pada dasarnya cara kerjanya mirip banget sama manusia. Dia punya badan, pikiran, dan bahkan semacam kesadaran. Jadi apa sih sebenarnya sistem komputer itu? Sederhananya gini, ini tuh sebuah tim yang solid banget. Tugasnya itu nerima data, ngolah data itu, nyimpen buat nanti, dan akhirnya nampilin hasilnya ke kita. Persis banget kan kayak cara kita berinteraksi sama dunia di sekitar kita? Dan ini dia nih 3 pilar utamanya. Pertama, ada hardware, ibaratnya tubuh fisiknya. Terus ada software, ini pikiran dan jiwanya yang ngasih perintah. Dan yang terakhir, tapi justru yang paling penting, adalah brainware, yaitu kita, sang pengguna, yang ngasih tujuan ke mereka berdua. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya, hardware. Ini tuh semua komponen fisik yang bisa kamu pegang, bisa kamu sentuh. Anggap aja ini kerangka dan otot dari sistem komputer. Betul banget. Mulai dari layar yang lagi kamu liatin sekarang, sampai mouse atau trackpad yang kamu pakai. Pokoknya kalau bisa disentuh, itu namanya hardware. Inilah badannya si mesin. Nah, sama kayak kita yang punya mata buat ngeliat dan telinga buat dengar, komputer juga punya indranya sendiri. Inilah yang kita sebut perangkat input, jembatan yang nyambungin dunia kita sama dunia digital di dalam komputer. Pasti udah familiar banget kan sama alat-alat ini? Keyboard buat nuangin ide, mikrofon buat nangkep suara kita, dan layar sentuh yang ngikutin gerakan jari kita. Semua ini tuh gerbang masuk buat informasi ke dalam sistem. Oke, datanya udah masuk nih. Terus diapain? Ya, data itu langsung dikirim ke otaknya komputer, si CPU. Nah, disinilah semua keajaiban terjadi. Semua perhitungan, pengambilan keputusan, dan pengolahan data mentah jadi sesuatu yang berguna. Di dalam otak ini ternyata ada tim kerja yang super keren. Bayangin, unit control itu kayak manajer proyeknya yang ngatur alur kerja. Terus ada ALU, si jenius matematika yang lakuin semua perhitungan. Dan ada juga register, ini kayak sticky note super kilat buat nyatat info-info penting sementara. Jelas dong, otak itu butuh memori. Komputer juga gitu. Dia punya 2 jenis, memori jangka pendek atau RAM buat ngerjain apa yang lagi jalan sekarang, dan memori jangka panjang buat nyimpen semua kenangan, file, foto, dan aplikasi kamu. Bentuk memori ini macam-macam. Ada yang fisik kayak hard disk di dalam komputer, atau yang makin modern sekarang ada di awan atau cloud, yang bikin data kamu bisa diakses dari mana aja. Ini tuh udah kayak perpustakaan digital pribadi kita. Oke, komputer udah mikir dan udah ngingat. Sekarang, gimana caranya dia ngobrol balik ke kita? Nah, disinilah gunanya perangkat output. Mereka ini ibarat suara, tulisan, dan bahkan ekspresinya si komputer. Contohnya gampang, waktu kamu nonton film, monitor nampilin gambarnya dan speaker ngeluarin suaranya. Waktu kamu selesai ngetik laporan, printer ngubah itu jadi dokumen fisik. Inilah cara komputer ngerjemahin bahasa digitalnya jadi sesuatu yang kita ngerti. Oke, badannya udah kita bahas. Sekarang, yuk kita ngomongin jiwanya. Software. Ini adalah bagian yang gak kelihatan, tapi justru inilah yang ngasih nyawa dan kecerdasan ke tumpukan besi tadi. Coba deh bayangin, piano yang megah, tapi nggak ada pianisnya. Nah, itulah hardware tanpa software. Software itu musiknya, serangkaian instruksi yang ngubah potensi jadi aksi yang nyata. Software itu ada 2 jenis utama. Gini deh bayanginnya, sistem operasi itu kayak kesadaran dasar kita, kemampuan buat napas, jalan, dan mikir. Nah, kalau aplikasi itu kayak keahlian spesifik yang kita pelajari, kemampuan buat nulis, gambar, atau bahkan main game. Windows, Mac OS, Android, iOS, pasti kenal banget kan sama nama-nama ini? Nah, mereka inilah kesadaran dasar yang ngatur semuanya di belakang layar, yang bikin semua program lain bisa jalan dengan lancar. Nah, kalau ini adalah keahlian-keahlian spesifik yang kita pakai tiap hari,
Chrome buat menjelajah dunia, WhatsApp buat komunikasi, Word buat nulis. Masing-masing adalah alat buat tugas tertentu. Oke, jadi kita udah punya badan, kita udah punya pikiran. Tapi badan dan pikiran kalau nggak punya tujuan, ya cuma jadi mesin diem aja kan? Ada satu elemen terakhir yang nyatuin semuanya. Dan ini adalah elemen yang paling penting. Elemen itu adalah brainware. Dan tahu nggak brainware itu siapa? Itu adalah Anda. Ya, kita. Kitalah yang ngasih perintah. Kitalah yang punya ide. Tanpa kita, komputer secanggih apapun ya cuma jadi sebuah kotak mahal yang nggak bisa apa-apa. Nah, disinilah kita bisa lihat gambaran utuhnya. Hardware, software, dan brainware. Ini bukan 3 hal yang jalan sendiri-sendiri, melainkan sebuah 3 serangkai yang nggak terpisahkan. Ini pas banget ngejelasinnya. Hardware nggak ada gunanya tanpa software. Dan seluruh sistem nggak bakal nyala tanpa brainware. Ini tuh kayak tarian, setiap bagian butuh bagian yang lain supaya bisa berfungsi. Jadi, ingat ya 3 potongan puzzle ini, tubuh atau hardware, pikiran atau software, dan tujuan, yaitu kita sang pengguna. Coba deh ilangin satu aja, keseluruhan gambarnya pasti langsung runtuh. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan tentang masa depan. Dengan teknologi kayak AI yang bisa bertindak seolah-olah jadi brainware, atau nanti ada antarmuka otak komputer yang nyambungin kita langsung ke hardware, apakah batas antara ketiganya ini bakal tetap jelas? Gimana menurut Anda?